3540019 dari PGSD 01. Nah, di sini Ibu akan mengajar kalian untuk praktik mikroteaching pertemuan pertama dengan materi bagian-bagian tumbuhan untuk siswa kelas 3 SD. Oke, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Di tempat duduk siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, supaya kita lebih semangat untuk memulai pembelajaran hari ini, kita nyanyi bareng-bareng dulu ya. Iya, Bu. Sekarang kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Kita nyanyi sambil tepuk tangan, oke? Iya, Bu. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih anak-anak. Iya, Nah, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, yuk bukunya disiapin dulu. Pembelajaran buku dari pembelajaran sebelumnya bisa dimasukin ke tas dulu. Untuk buku pelajaran sekarang bisa dikeluarkan. Alat tulisnya disiapkan. Iya, udah Ibu. Sudah. Oke. Hari ini kan kita akan belajar mengenai materi bagian-bagian tumbuhan. Kalian di rumah ada yang punya tanaman gak? Punya ya. Nah, tanaman di rumah kalian pernah disiram atau enggak? Pernah. Kalian tahu gak sih gunanya menyiram tanaman itu untuk apa? Biar tanaman nggak mati. Ya, betul sekali. Nah, kalian bisa lihat gambar tanaman yang Ibu pegang ini? Ada yang tahu? Di bagian bawah dalam tanah ini namanya apa? Akar. Gunanya akar tuh untuk apa sih? Ada yang tahu nggak? Menyerap air. Untuk menyerap air. Betul sekali. Nah, hari ini kita akan menjadi penjelajah tumbuhan supaya kita tahu apa itu bagian-bagian dari tumbuhan dan apa aja fungsi-fungsinya. Jadi Ibu punya cerita nih. Di halaman sekolah kita ada tanaman yang daunnya tuh layu. Padahal dia terkena sinar matahari dengan baik. Tapi di bagian akarnya itu dia sering terinjak-injak. Kalian tahu nggak kenapa tanaman itu bisa tetap layu? Kalau itu tidak terkena sinar matahari. Ya betul, karena akarnya rusak. Karena kalau akarnya rusak, dia nggak bisa menyerap air dari dalam tanah dengan baik supaya dia bisa nyalurin ke daunnya. Jadi tanamannya tetap layu. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian ke beberapa kelompok kecil dan akan Ibu kasih lembar soal yang nanti bakal kita bahas bareng-bareng di depan ya. Ya, Bu. Ibu bagi menjadi 3 kelompok yang beranggotakan 5 orang. Nah, bisa anak-anak lihat di lembar soal yang sudah Ibu kasih. Kita pakai meja. Nah, ini juga punya media yang bakal kita bahas bareng-bareng. Jadi nanti jawaban dari sini bisa kalian bantu tulis juga di lembar soal itu ya. Nah, yang di bagian bawah, paling bawah, yang berada di dalam tanah, ini namanya apa? Akar. Sekarang kita tempel bagian akar ini. Siapa yang mau coba tempel? Saya boleh. Sambil bisa ditulis juga ya di bagian lembar kerjanya. Nah, fungsi akar sekarang. Ini Ibu punya beberapa kartu fungsi. Yang mana di sini yang termasuk fungsi akar kira-kira? Itu, Bu. Ya, bisa dibaca. Aduh,
Bisa dibaca sama Mbak Risma. Oh iya Ibu. Fungsi akar yaitu untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah serta menopang tumbuhan agar tetap berdiri Udah kokoh. sambil ditempel di bagian sebelah akarnya. Sama. Bentar ya Ibu. Di mana Di Ibu? sebelah akar, karena Ini. itu kan fungsi akar ya, betul. Di sini ya Bu. Oke. Nah, di sini gunanya akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah serta menopang tumbuhan agar berdiri tetap kokoh. Selanjutnya, setelah akar, di sini ada bagian apa anak-anak? Batang. Betul. Siapa yang mau coba tempel bagian batangnya? Saya Bu. Boleh. Boleh sini maju. Maaf, Kak Tisna. Iya, nggak apa-apa Ibu. Di sini Bu. Ya, betul. Selanjutnya, setelah batang, kita lanjut ke bagian daun. Nah, fungsi daun di sini yaitu sebagai di sini ada daun. Nah, tadi fungsi batang. Sini batang berfungsi untuk menopang tumbuh-tumbuhan untuk mengangkut air dan mineral dari akar dan menyalurkannya ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, di atas ini nanti ada daun, lalu ada bunga dan juga ada buah. Nah, sekarang kita tulis di sini untuk fungsi dari bagian tumbuhan. Yang pertama tadi ada akar. Fungsi dari akar yaitu Menyerap air. sebagai penyerap air dan pengkokoh tumbuhan. Selanjutnya ada batang. Batang di sini sebagai, bisa dilihat sini, berfungsi sebagai penopang tumbuhan dan pengangkut air. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi dari daun. Daun di sini berfungsi untuk membuat makanan melalui fotosintesis. Nah, selanjutnya ada bunga. Bunga di sini sebagai alat perkembang biakan. Dan yang terakhir ada buah. Melindungi biji agar menjadi tumbuhan baru. Nah, ini bisa dicatat di lembar soal yang sudah Ibu bagikan tadi ya. Ya Bu.
Nah, sekarang kita balik lagi ke cerita awal yang tadi udah Ibu sampaikan mengenai mengenai tumbuhan yang ada di depan sekolah kita yang layu. Itu karena akarnya diapain teman-teman? Karena akarnya diinjak-injak. Karena kalau akar diinjak-injak dia tidak bisa menjadi penyerap air yang baik, sehingga dia nggak bisa naik ke daun yang menyebabkan daun itu layu. Nah, setelah kita bahas ini semua, kita tetap belajar tentang apa sih hari ini? Ada yang tahu nggak? Tentang fungsi bagian tumbuhan. Coba sebutin. Ini betul. Coba sebutin bagian tumbuhan apa yang kalian ketahui dan fungsinya. Akar untuk menyerap air. Batang untuk apa ya tadi? Apa batang? Lupa Ibu. Makanya diperhatikan kalau Ibu jelasin ya. Batang di sini sebagai penopang tumbuhan dan pengangkut Air. Nah, selanjutnya ada Daun. sebagai Makanan melalui fotosintesa. Ya, selanjutnya ada Bunga. sebagai Alat pembiakan tumbuhan. Dan terakhir ada Buah. yang itu melindungi biji agar menjadi tumbuhan baru. Oke, baik. Nah, jadi fungsi dari setiap bagian pada tumbuhan ini saling berkesinambungan. Kalau misalnya akarnya tidak bisa jadi tempat penyerapan yang baik, dia nggak akan bisa membuat daun yang baik juga. Jadi dia nggak bisa menghasilkan buah karena tidak bisa melalui fotosintesis. Nah, sekarang Ibu kasih tugas kalian di rumah. Kalian bisa mengamati tumbuhan yang ada di rumah kalian, dan kalian catat juga ada bagian-bagian apa saja di tumbuhan itu dan fungsi-fungsinya apa aja. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Safira Demel Faiza dengan IPM 23540020 dari kelas PGS 201. Di sini Ibu akan mengajar dengan tema energi dan perubahannya. Topik yang akan Ibu ajari adalah topik energi terbarukan. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kabarnya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa dipimpin doanya. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua ya. Alhamdulillah. Semoga kita diberikan kesehatan, selalu semangat untuk belajar. Nah, Ibu mau tanya, sebelum masuk ke materi, Ibu mau kita menyanyikan sebuah lagu yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Ya, Ibu. Tepuk tangan jangan lupa. Ada di dekat kita untuk mendapatkannya, tidak perlu biaya. Amin. Hari terbenam matahari. Sebentar ya. Benar. Habis. Nanti kita ulangi kembali ya. Ya, Bu. Ya. Coba ya. Kita belajar mengenai Allah yang keberadaannya ada di dekat kita untuk mendapatkannya, tidak perlu biaya.
stable. Well, I deserve the best, you know. Oke, dari yang kita nyanyikan tadi, apakah anak-anak sudah semangat belajar semuanya? Sudah. Oke, sekarang ibu mau tanya, benda apa di rumah kalian yang selalu menggunakan energi listrik? Lampu. Lampu, kipas angin, TV. Oke, ada banyak lagi ya. Nah, kalau misalnya energi tersebut kita gunakan setiap hari tanpa non-stop ya, apakah energi tersebut bisa habis? Bisa. Bisa. Iya, betul, dan jam bisa ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang energi yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus, yaitu energi terbarukan. Ada yang tahu nggak tujuan kita mau belajar materi ini apa? Tidak, Bu. Jadi tujuan kita belajar materi ini itu agar kalian bisa mengenal berbagai sumber energi terbarukan dan bisa menjelaskan manfaatnya, terus menyebutkan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu akan menampilkan video tentang materi hari ini. Nanti disimak ya videonya. Ya, Bu. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang digunakan sebagai pengganti energi fosil yang berasal dari alam dan tidak akan habis. Karena berasal dari alam, penggunaan dari energi terbarukan ramah lingkungan. Oleh karena itu, banyak negara yang membangun pembangkit listrik menggunakan sumber energi ini. Kelebihan lain dari energi ini yaitu gratis. Namun, tentu saja teknologinya tetap membutuhkan biaya. Jika dimanfaatkan dengan maksimal, energi terbarukan dapat mengganti ketergantungan kita dari energi fosil. Contohnya Denmark yang dapat memanfaatkan potensi angin di daerahnya dengan maksimal. Pada tahun 2015, negara ini dilaporkan berhasil memproduksi 40% listriknya dari tenaga angin. Indonesia juga sudah mulai memanfaatkan potensi angin dengan mendirikan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB yang pertama di daerah Simas, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Selanjutnya, Indonesia membangun pembangkit listrik bertenaga angin dengan kapasitas yang lebih besar di daerah Sidrap, Sulawesi. Namun sayangnya, tidak semua daerah bisa memiliki PLTB dikarenakan tergantung pada angin di daerah tersebut. Contoh sumber energi terbaru. Nah, di sini ada contoh sumber energi terbarukan. Yang pertama itu ada apa? Sinar matahari. Sinar matahari. Terus ada lagi? Air. Kemudian biogas. Dan banyak lagi ya. Nah, sekarang perhatikan media yang Ibu bawa. Di sini ada media sederhana yaitu kincir angin. Coba kalian perhatikan, kalau misalnya kincir ini terkena angin, apa yang terjadi? Bergetar. Kenapa kincir ini bisa berputar jika terkena angin? Karena adanya dorongan dari udara. betul sekali. Bagaimana angin bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu nggak kenapa? Tidak. Jadi melalui turbin angin yang mengubah energi gerak menjadi listrik.
Ingat ya, semua anggota harus ikut serta dalam mengerjakan lembar kerjanya. Ibu akan berikan 2 menit untuk mengerjakan. Ya, Ibu. Sudah semua? Kita bahas bersama saja ya. Iya, Ibu. Untuk Shirley bisa dibaca? Jawabannya Bu. Ya. Itu ada gambar kan? Nah itu gambar apa? Ini gambar kincir angin Bu. Iya betul sekali. Terus yang bagian beige, Risma bisa dibaca. Untuk yang nomor 1, apa yang dimaksud energi terbarukan? Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam, Ibu. Iya betul sekali. Jadi kesimpulannya energi terbarukan adalah energi dari alam yang tidak mudah habis karena dapat diperbarui secara alami. Energi terbarukan juga penting dalam kehidupan sehari-hari karena mengurangi penggunaan energi fosil dan juga lebih ramah lingkungan ya. Nah, tapi apakah energi terbarukan bisa digunakan di semua daerah? Nggak bisa, Ibu. Nggak bisa di semua Iya. daerah. Betul, karena contohnya ada energi angin yang cocok di daerah yang anginnya lebih kuat, dan energi air cocoknya di tempat daerah yang memiliki aliran air. Jadi penggunaan energi terbarukan harus disesuaikan dengan kondisi alam di setiap daerahnya. Sekarang Ibu mau tanya hal baru apa yang kalian pelajari dari materi yang Ibu sudah sampaikan? Mengetahui energi terbarukan Bu. Betul. Jadi pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam dan bisa diperbarui secara terus-menerus. Energi terbarukan juga bermanfaat bagi kehidupan kita karena lebih ramah lingkungan. Ibu harap setelah pembelajaran hari ini kalian bisa menggunakan energi terbarukan ataupun energi apapun itu secara bijak dan baik di rumah maupun di sekolah. Terima kasih atas kerjasama kalian. Mari kita tutup pembelajaran hari ini mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Anissa Nur Hidayati dengan NPM 23540021 kelas 01B. Hari ini Ibu mengajar kelas 2 mata pelajaran pendidikan Pancasila bab peduli lingkungan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua Bu. Baik, Bu. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Iya, Ibu. Bisa dipimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Biar kita lebih semangat belajar, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa berdiri semuanya. Boleh, Ibu. Oke. Go. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
belajar nanti anak-anak dapat mempedulikan lingkungan sekitar kita. Sebagai anak Pancasila, kita harus peduli lingkungan sekolah maupun di rumah. Apa yang anak-anak lakukan ketika melihat sampah berserakan? Buang sampah. Kenapa kita perlu menjaga lingkungan? Agar terlihat bersih, agar nyaman, Agar lebih sehat. agar bersih, Agar tidak ada nyamuk. agar tidak banjir. Ibu ada video. Asik, pagi ini cerah sekali. Biarin aja di sini. Asik, ikannya banyak ya di sungai. Hehe, enaknya jalan sore begini. Kenapa airnya mampet begini ya? Banjir, airnya meluap. Ini sampah bikin mampet. Kakiku basah semua. Kok banjir ya? Kalau saja aku tidak buang sampah sembarangan, semua ini nggak akan terjadi. Kalau kita jaga kebersihan, alam juga akan menjaga kita. Mulai sekarang, aku harus jaga lingkungan, buang sampah di tempatnya. Aku janji, mulai sekarang aku akan selalu menjaga kebersihan alam. Apa yang terjadi pada video tadi? Bagaimana perasaan ikan-ikan tadi? Sedih. Kenapa sedih? Ya nggak tahu kan, nggak ikan. Karena tercemar. Karena sungainya tercemar dan kotor, Ibu. Ibu ada media. Kelihatan nggak yang ini? Kelihatan. Ini gambar apa? Gambar buang sampah sembarangan di sungai. Buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah sembarangan termasuk pilihan baik atau abai? Abai. Buluk. Gambar berikutnya. Buang sampah pada tempatnya. Di mana dia? Di pilihan baik. Ada yang mau mencoba? Aku mau mencoba, Ibu. Ini anak yang abai. Kenapa dia abai? Karena membuang sampah sembarangan. Untuk yang ini anak yang peduli lingkungan karena menanam pohon. Itu, Ibu. Terima kasih Mbak Risma. Iya, Ibu. Jika di halaman sekolah kita ada sampah berserakan, saluran air menjadi kotor, lalu tersumbat, lalu kita mengabaikannya, apa yang akan terjadi? Banjir. Kenapa bisa banjir? Karena airnya tidak bisa lewat. Iya, betul. Tugas kita adalah
Anak-anak, apakah terlihat? Terlihat. Kalau di sekitar kita ada masalah sampah berserakan, dampaknya apa yang terjadi? Selain itu, Banyak nyamuk. ada lagi kalau saluran air kotor, Rapat. kita akan mencari solusi bersama-sama. Kita akan belajar kelompok. Untuk kelompok 1 2 baris belakang, kelompok 2 ini kelompok 3 ini ya. Iya Ibu. Adakah yang kesulitan? Ada Ibu. Gimana? Ini solusinya apa ya Bu? Iya Ibu udah paham. Kita bahas bersama ya. Iya, Nomor Bu. 1, gambar di samping ini gambar apa? Gambar sampah. Yang mana Ibu? Yang 1B. Sampah Apa bersama. masalah yang terjadi? Masalah yang terjadi, Sampah berserakan di selokan Apa penyebabnya? karena membuang sampah sembarangan, Lalu apa dampaknya? menimbulkan penyakit. Kita harus menemukan solusi agar tidak terjadi seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya? Tidak membuang sampah sembarangan. yuk sekali. Aku Peter Ibu. Iya Yang kan? lain bodoh. Udah berapa kan? Aku 1. Buru lapar. Sikap peduli lingkungan membuat kita hidup bersih dan Nyaman. siapa yang sudah menjadi anak Pancasila yang peduli lingkungan? Saya. Siapa yang sudah membantu orang tua di rumah? Saya. Bantu apa Mbak Putri? Menyapu rumah Bu. Mbak Hilda? Membersihkan tempat tidur. Mbak Malika? Membantu ibu membuang sampah ke tempat sampah. Jadi peduli lingkungan adalah wujud dari kewargaan kita sebagai anak Pancasila. Hari ini kita belajar sampai sini. Besok kita di pertemuan selanjutnya belajar mendaur ulang sampah. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.